Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Oke, mungkin lebih baik saya ndak usah pakai headset. Oke, sudah jelas. Oke, terima kasih Atta, terima kasih Wuri, terima kasih semuanya. Iya, saya masih menunggu Mbak Yuni Lomi untuk masuk dan kami akan memulai. Mudah-mudahan Mbak Yuni sudah selesai. Ya, tapi saya senang bahwa Yuni mau Mbak Yuni mau menyampaikan apa yang menjadi hasil studi hasil penelitiannya berkaitan dengan kawin tangkap ini. Iya, saya masih menunggu Mbak Yuni untuk bergabung. Nanti silakan saja teman-teman kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau disampaikan untuk Mbak Yuni terkait dengan topik ini, terutama juga terkait dengan hasil penelitiannya, silahkan disampaikan di kolom chat itu, silahkan ditulis aja, nanti saya akan lihat dan saya akan sampaikan kepada Mbak Yuni nanti. Terima kasih Bu Pendeta Retno yang udah bergabung juga. Ada Remi, ada Buri, ada Bu Pendeta Ella, dan teman-teman mahasiswa yang juga sudah bergabung. Iya, Mbak Yuni sudah meminta bergabung. Iya, halo Yun, malam. Maaf Pak, saya keliru lihat jamnya. Tadi Iya. jam 6 apa jam 7 Pak? Iya, ada tugas pelayanan tadi? Ada tugas pelayanan tadi? Tidak Pak, udah. Oke. Udah kosong. Oke. Oke. Iya. Sehat-sehat aja toh Yuni? Sehat-sehat aja toh Yuni? Sehat Pak. Oke, sehat. Oke, Sekarang lagi sehat. so sibuk. Gimana? Gimana? Sekarang lagi so sibuk Pak. Oh, oke. Oh, Sudah oke. mulai Vikari sejak Sudah mulai kapan? Vikari sejak kapan? Sejak Oktober tahun lalu Pak. Oh, oke. Sudah sejak Oktober. Oke, sudah sejak Oktober. Iya. Di mana tempat vikarisnya? Di mana tempat vikarisnya? Di Palembang, di KSBS. Iya. Nah, kita akan mulai dan saya berharap Yuni sudah siap untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan tentang kawin tangkap. Iya. Nah, saya mulai dulu dengan apa yang menjadi penelitian Yuni. Saya mau nanya apa yang kira-kira Yuni lihat selama ini atau akhir-akhir ini berkaitan dengan kawin tangkap. Ya. Jadi sebenarnya saya bersyukur sih Pak, karena belakangan ini muncul istilah viral. Dengan istilah viral, salah satu harapan dari skripsi saya itu tercapai. Orang jadi tahu bahwa di Sumba itu ada fenomena seperti itu. Jadi belakangan ini saya bersyukur karena saya lihat viral di Facebook. Bahkan pendeta pembimbing, orang yang kasih tahu saya pertama kali itu pendeta pembimbing saya Pak. Di Facebook ada tradisi kalian loh begini. Iya Pak, itu skripsi saya sebenarnya. Jadi bahkan di Sumatera pun sudah pada tahu gara-gara itu. Jadi menurut saya belakangan ini ada kemajuan karena banyak orang yang tahu, dan ternyata ada viral itu punya fungsi Pak, punya fungsi seperti sebuah tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam permasalahan itu. Yang tadinya diam-diam menganggap lazim, sekarang mulai bergerak, mulai terganggu, mulai termusik. Tapi yang Yuni lihat tanggapan masyarakat bagaimana? Kalau ada orang yang merekam seperti itu, bagaimana ya Pak? Berarti dia sudah cukup sadar bahwa ini sesuatu yang tidak lazim begitu. Karena waktu saya wawancara kepada responden, saya juga sempat ditolak loh Pak, justru oleh responden yang perempuan, karena menurutnya ini lazim gitu. Nah, ketika muncul video itu di media sosial, saya pikir ini salah satu bentuk kesadaran dari orang Sumba bahwa apa yang terjadi itu sesuatu yang tidak lazim atau sesuatu yang menarik. Minimal itu dulu lah, minimal kesadaran bahwa ada sesuatu yang menarik di dalam budaya Sumba gitu, Pak. Walaupun belum tentu dia pikir itu negatif ya Pak. Hanya mungkin dia berpikir itu menarik dan ingin dia
apa balikan gitu. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi bagaimana tanggapan masyarakat? Ya kalau kemarin misalnya berdasarkan video Bapak sama Ibu Sekun, saya pikir itu juga mewakili tanggapan masyarakat. Kenapa Pak? Karena Sumba itu adalah boleh dibilang mayoritas Kristen, gitu. Karena syarat kami masuk SD waktu itu adalah kami harus punya surat baptis. Nah, jadi ketika Sekun berbicara atau Sekun sudah mengangkat suara seperti itu berarti mewakili masyarakat Sumba yang adalah notabene mayoritas atau hampir sebagian besar itu orang Kristen gitu. Nah itu sebagian besar orang Kristen berarti orang Sumba mewakili Sekun kemarin itu sudah berpikir bahwa ini sebuah permasalahan. Oke. Sudah mulai berpikir bahwa ini sebuah permasalahan. Iya. Oke. Saya mulai dengan minta Yuni cerita apa sih yang membuat Yuni tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah kawin tangkap ini. Iya Pak. Jadi sebenarnya masalah kawin tangkap ini khusus di Sumba Barat di Kecamatan Loli tempat saya tinggal itu Pak, itu merupakan hal yang biasa. Nanti kalau di bulan September ada namanya Ula Podu, orang tua sering bercanda, kalian jangan jalan sembarangan ya, nanti kalian ditangkap laki-laki. Nah itu sebenarnya yang kejadian ini hanya berlaku hanya untuk orang Sumba begitu, tapi itu sudah menjadi guyonannya orang tua begitu buat kami. Karena saya orang pendatang Pak, saya dari suku Sabu. Nah saya punya pengalaman dengan kawin tangkap ini. Jadi waktu baru masuk SMP, kalau tidak salah itu semester 1, jadi umur sekitar 13 tahun, pulang sekolah sedang jalan, saya ketemu teman yang orang suku itu asli. Kami jalan sambil bercerita karena dia tukang jual pisang teman saya itu. Nah saat kami sedang berjalan bersama, teman saya itu ditangkap Pak, ditangkap sama laki-laki dewasa satu mobil, lalu badannya itu diangkat dilempar ke dalam mobil. Nah, masih SMP? Masih SMP? Iya masih SMP kelas 1 dan kami itu baru puber Pak. Berarti organ reproduksi kami itu kan belum matang berarti kan, tapi dia sudah mengalami itu. Jadi sebut saja namanya Bella. Jadi si Bella itu ditangkap, lalu dilemparkan ke dalam mobil. Begitu Bella masuk ke dalam mobil, Bella tuh menangis berteriak-teriak. Tapi laki-laki itu tertawa sambil berteriak dalam tradisi Sumba yang namanya itu pakalak gitu. Jadi mereka tuh kayak punya tradisi hura begitunya laki-laki. Mereka sangat bangga. Dan ketika saya terus pulang ke rumah, saya dengar orang-orang itu jadi sudah terjadi dari tahun 2001. Nah, rentang waktu dari 2001 sampai saya menulis 2016 itu selalu terjadi, Pak, kejadian itu. Makanya itu selalu segar terus dalam ingatan. Ketika saya dengar ada masalah itu, saya ingat teman saya gitu. Nah, pertama sebagai perempuan saya melihat itu sebagai pengalaman yang traumatis. Saya sendiri merasa trauma. Yang kedua itu saya lihat itu seperti Pak? Seperti budaya pemiskinan, karena kami masih dalam usia produktif harus melakukan pernikahan dini, gitu. Akhirnya kami itu tidak bisa dipakai gitu. Justru kami akan tercatat sebagai istri yang miskin dan negara kita itu jumlah orang miskinnya semakin bertambah gitu. Jadi sebenarnya itu multidimensi juga permasalahan ini gitu. Selain masalah feminis, masalah lain-lain gitu loh. Jadi saya pikir ini saya harus tulis nih kesempatan nih skripsi kayak gitu. Jadi penelitian untuk tugas akhirmu itu juga berangkat dari pengalaman pada masa SMP itu, dan kemudian Yuni melihat itu terus berulang, itu terus terjadi sepanjang sampai dengan 2016 itu ya. Nah, ada enggak hal-hal yang berbeda dari katakanlah peristiwa-peristiwa yang terjadi itu atau enggak? Apa itu, Pak? Nah, mulai dari masa SMP sampai dengan kamu melakukan studi atau penelitian untuk tulisanmu itu, ya Yuni melihat ada hal-hal yang berbeda enggak dari setiap peristiwa yang terjadi? Di setiap peristiwa kawin tangkap itu? Betul, iya. Betul Pak, ada perbedaan. Jadi saya juga punya teman sekolah juga. Nah, waktu saya pulang libur tahun 2015, saya buat kayak prestasi begitu Pak. Jadi masuk kembali ke gereja saya di GKS melayani.
Di situ saya ketemu teman yang dulu teman SD dan dia cerita, dia juga mengalami kawin tangkap itu. Tetapi bapaknya itu rumahnya di sebelah gereja kami, di sebelah Pepanpan gitu. Jadi pola pikirnya itu sudah berbeda dan bapaknya itu bersama saudara laki-laki keluarga besar pergi menyerang pihak laki-laki kampungnya dan membawa pulang kembali teman saya. Dan waktu 2015 saya datang, dia sudah menikah dengan orang suku lain gitu. Jadi ada juga yang melakukan perlawanan, tergantung pola pikir orang, paradigma orang. Gitu. Tapi paradigma siapa? Bukan paradigma korban sebagai catatan paradigma orang tua karena sangat patriarkal. Jadi keluarga yang sangat menentukan, bukan korbannya ya, atau katakanlah bukan perempuan itu sendiri, tetapi keluarga perempuan itu yang paradigmanya harus dikembangkan supaya dia bisa melihat persoalan kawin tangkap itu dan menyikapi situasi yang ada itu. Awalnya saya berpikir begitu Pak, tapi dalam penulisan saya mengalami perubahan pemikiran juga tentang itu, tentang siapa yang harus disentuh. Iya. Nah, tapi sekarang kita lihat terkait dengan apa yang Yuni teliti, yang Yuni lihat. Kenapa Yuni lebih tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang laki-laki? Apa itu Pak? Kenapa Yuni lebih tertarik untuk melakukan penelitian dengan narasumbernya laki-laki? Artinya lebih melihat sudut pandang laki-laki. Karena saya penasaran Pak, maksudnya ketika orang melakukan itu apa yang ada di benak mereka. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya kesulitan mencari literaturnya itu sulit Pak. Tidak ada tradisi tertulis begitu. Tradisi itu tidak ditulis. Hanya ada sedikit sumber dari Kapita sama Wellem gitu. Tapi itu tidak lengkap. Kalau saya mau tahu tentang tradisi itu sesungguhnya, saya harus menghubungi tokoh adat dan orang-orang yang biasa menjadi jubir dalam perkawinan. Nah itu laki-laki semua Pak. Sehingga yang jadi narasumber jatuhnya laki-laki, informasi yang sebenarnya begitu. Iya. Dan apa yang Yuni temukan dari sudut pandang laki-laki itu? Apa yang Yuni temukan dari sudut pandang laki-laki yang Yuni teliti? Ya, jadi hasil penelitian itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dengan usia yang lebih muda dan mereka tuh sudah ada jadi PNS, artinya sudah sekolah ya Pak. Mereka tuh sangat menentang. Mereka sangat menentang dan mengatakan itu kekerasan, itu pelecehan, bahkan pemerkosaan. Nah, tapi alasan yang menarik itu alasan mengapa beliau mengatakan itu, Pak. Jadi kenapa Bapak mengatakan itu? Saya bilang, apa alasannya? Katanya, karena itu bukan tradisi Sumba, itu bukan budaya Sumba. Loh, kenapa Pak? Iya, sebenarnya dulu waktu masa penjajahan Jepang, kami itu perempuan-perempuan Sumba itu sering dilecehkan di depan umum oleh orang Jepang. Sehingga banyak perempuan Sumba yang tinggal di dalam gua. Nah, rupanya orang Sumba melihat dan meniru itu. Itu di posisi yang di kelompok yang kontra Pak. Jadi menurut dia ini hanya perilaku penyimpangan, perilaku menyimpang akibat traumatis waktu masa penjajahan katanya. Tidak ada di dalam budaya Sumba. Nah tapi ketika saya tanya kepada para rato adat yang usianya di atas 60, orang yang tinggal di kampung adat, itu informasi yang saya dapat berbeda Pak. Menurut mereka itu memang sudah ada dari zaman dulu. Itu bahkan itu dilakukan oleh orang yang mampu karena belisnya lebih besar sebab dia harus membayar denda. Bahkan nanti dia akan mengalami kerugian karena pihak perempuan itu memberikan balasan yang tidak setimpal dengan belis. Jadi orang Sumba itu punya, kalau bapak kasih saya belis, saya harus kasih bapak balasan begitu. Nah biasa kalau kawin tangkap ini balasannya setimpal dan belisnya lebih besar. Nah menurut rato-rato atau tua-tua adat itu ini sudah ada sejak dulu begitu. Tetapi tidak begini sebenarnya, hanya untuk orang tertentu. Tidak begini artinya ada cara yang berbeda atau bagaimana? Karena menurut informasi dari para rato itu orang yang bisa melakukan ini pada waktu itu hanya bangsawan, hanya orang kaya. Sementara yang kenapa tadi saya katakan tidak begini, yang saya lihat itu kayak misalnya yang tangkap teman saya itu saya tahu persis Pak, kalau beliau itu buta huruf misalnya, bukan orang bangsawan, bahkan dia itu buruh itu, buruh.
gitu. Jadi itu berbeda dengan aturan adat. Jadi saya pikir wah ini sudah bermasalah ini begitu. Iya. Nah, Cara budaya sudah bermasalah, tidak sesuai lagi. tapi ada yang mengatakan juga bahwa dulu itu dia dilakukan dengan cara yang lebih terhormat, katanya bahkan yang perempuan sudah berpakaian seperti pengantin dan laki-laki juga sudah berpakaian seperti pengantin laki-laki, lalu itu dilakukan sehingga dia terkesan lebih terhormat. Kalau yang sekarang itu kesannya seperti brutal gitu, seperti penculikan orang. Nah, menurut ini bagaimana? Ya, itulah Pak mungkin yang bagian dari penyimpangan. Cuman kalau bicara mengenai dulu berpakaian adat, saya cari literatur itu Pak kemana-mana. Saya telepon beberapa tokoh-tokoh Katolik Sumba yang juga berhubungan dengan budaya. Ini susah sekali mendapat info yang seperti Bapak sampaikan itu tuh tidak ada. Tapi memang bicara tentang kawin lari, bawa lari perempuan atau kawin tangkap ini banyak sekali versinya. Apalagi antara Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur itu beda sebenarnya. Tidak sama dari bahasa sampai modelnya. Tapi kalau dikatakan dulu berpakaian seperti itu mungkin, apalagi informasi yang tertulis itu kan bangsawan. Berarti memang dengan cara yang lebih terhormat itu. Sementara sekarang ini dengan brutal itu saya setuju dengan hal itu. Iya. Nah, tapi ada yang juga mengatakan, dan itu juga kemarin dalam percakapan dengan Ibu Pendeta Marlin juga sudah diutarakan bahwa kan ini juga ada persoalan dengan katakanlah hubungan kekerabatan atau pernikahan kekerabatan, gitu kan? Karena dikatakan ini anaknya om atau ini anaknya tante, gitu kan? Nah, beberapa informasi yang saya temukan misalnya dikatakan bahwa, atau ada yang juga komen berdasarkan wawancara atau percakapan diskusi dengan Bu Pendeta Marlin itu, ada yang mengatakan bahwa kawin tangkap itu juga terjadi atas dan tanda kutip desakan keluarga perempuan karena sudah terjadi kesepakatan pernikahan, tetapi di dalam perjalanan calon pengantin perempuan itu menolak, dan karena itu keluarga perempuan meminta laki-laki untuk melakukan kawin tangkap terhadap perempuan itu sehingga proses perkawinan atau pernikahan bisa dilaksanakan. Menurut Yuni bagaimana berdasarkan studinya? Jadi sebenarnya ada dua cara perkawinan di Sumba. Yang pertama dengan melakukan pinang, itu yang sesuai dengan adat. Yang kedua tuh dengan tidak melakukan pinang, peminangan begitu. Nah, tidak melakukan peminangan ini banyak-banyak Pak. Ada yang dia datang duluan ke rumah perempuan, langsung tidur di kamar sampai kesiangan, terus nanti orang tua tahu. Ada yang kayak tadi, salah satunya tidak setuju, nanti om yang membantu begitu. Jadi sebenarnya kawin tangkap ini memang kenapa harus kita teliti lagi, kenapa kemarin saya mengusulkan kita harus kembali masuk ke dalam budaya, karena kawin tangkap yang sekarang ini sebenarnya itu adalah turunan dari yang ada dulu atau sesuatu yang diadakan begitu Pak. Karena apa yang Bapak sebutkan itu ada semua, itu benar, tapi itu ada jenisnya masing-masing gitu. Saya ada dua skripsi saya tadi saya sudah salin di mana ya. Ada banyak sekali Pak perkawinan yang tanpa pinangan itu, yang modelnya kayak kawin tangkap ini. Jadi yang Bapak sebutkan tadi juga itu juga salah satu jenis dari perkawinan tanpa pinangan itu. Tapi itu bukan kawin tangkap. Jadi yang termasuk katakanlah kesepakatan kekerabatan itu, lalu kemudian ketika tidak disetujui dan diminta untuk melakukan kawin tangkap itu tidak bisa digolongkan ke dalam kawin tangkap. Putus-putus Pak. Halo? Oh iya. Nah, pertanyaannya begini. Jadi apakah kita tidak bisa menggolongkan model seperti yang tadi dikatakan bahwa ada kesepakatan dalam keluarga berkaitan dengan anak om, anak tante itu, dan lalu kemudian ketika terjadi penolakan dari pihak perempuan, terutama dari anak perempuan itu,
lalu kemudian diminta untuk melakukan kawin tangkap, apakah itu tidak dikategorikan sebagai apa model kawin tangkap itu? Bisa diklasifikasikan dalam model kawin tangkap, Pak. Bagaimana ya, Pak? Jadi ini saya sudah dapat catatan saya. Jadi model tidak pinang itu sendiri ada yang ambil dalam pertemuan. Nah itu misalnya orang tua setuju tapi anak-anaknya tidak saling tahu. Terus ada ambil ampas dan lain sebagainya. Nah kawin tangkap ini sendiri kalau berdasarkan wawancara dengan para ratu itu ada dua jenis, Pak. Yang pertama, sebenarnya laki-laki dengan perempuan itu sudah berbicara di belakang. Mereka itu saling suka. Tapi orang tua tidak setuju. Nah, Wula Podu tahun baru Sumba nanti itu dipakai sebagai kesempatan untuk kawin tangkap. Jadi perempuan itu seolah-olah ditangkap. Padahal itu sudah menjadi rencana dari dia dengan laki-laki. Tapi yang kedua adalah dari kawin tangkap ini sendiri orang tua perempuan tidak tahu, perempuan itu sendiri juga tidak tahu. Oke. Nah, bagaimana dengan ada yang mengatakan juga bahwa dalam tanda kutip ada pihak ketiga yang juga senang dengan perempuan itu, dan supaya yang laki-laki bisa mendapatkan perempuan itu, keluarganya meminta untuk melakukan kawin tangkap. Apakah ada informasi terkait dengan hal itu? Iya, itu juga ada, Pak. Itu juga masuk dalam perkawinan yang tidak sesuai aturan tadi itu. Tetapi itu sudah atas kerjasama dengan orang tua, entah dengan ibu atau dengan om. Itu bisa, itu ada. Tapi bukan itu kawin tangkap yang sekarang ada di Facebook, itu bukan itu kawin tangkap. Bukan jenis yang itu. Nah, berarti Yuni melihat kawin tangkap yang sekarang marak diinformasikan atau diviralkan itu lebih kategorinya kawin tangkap seperti apa? Itu kawin tangkap yang di Sumba Barat itu menjadi suatu kelaziman, Pak. Bahkan di Sumba Barat itu mengatakan malingin di Mawinne gitu. Nah, itu artinya itu bawa lari perempuan gitu. Jadi perempuan itu ditangkap di pasar, ditangkap di jalan-jalan, di hari raya Wula Podu begitu. Jadi tidak di sembarangan hari, Pak. Misalnya dalam 1 tahun ini tidak bisa di bulan-bulan, di sembarangan bulan, maksudnya hanya bisa di bulan tertentu, yaitu di bulan September, di bulan Wula Podu. Apa itu Wula Podu? Apa itu Wula Podu? Wula Podu itu tahun baru Sumba, bulan suci. Harus ada orang itu seperti nyepi, pernikahan tidak boleh dilakukan, pembangunan rumah harus dihentikan, orang-orang disunat dan melakukan perburuan. Nah, pada waktu itu orang-orang itu atau pemuda-pemuda memakai kesempatan untuk menangkap gadis-gadis seperti berburu binatang gitu, karena memang itu bulan berburu. Tetapi para pemuda juga menggunakan itu sebagai kesempatan untuk berburu para gadis. Gitu. Mengapa? Ada penjelasan tentang hal itu? Nah, karena itu saya penasaran, Pak. Akhirnya saya tanya kepada para tokoh adat, apakah itu berkaitan dengan Wula Podu kawin tangkap itu? Katanya tidak berkaitan. Makanya kawin tangkap itu tidak pernah dilakukan di dalam kampung adat atau di atas gunung itu, karena itu tidak berkaitan. Mereka itu melakukannya di jalan, pasar, tapi mereka tidak melakukan di kampung adat. Cuman setiap tahun waktu itu mereka pakai untuk melakukan itu, Pak, aksi itu. Dan itu setiap tahun. Jadi teman saya pun ditangkap di bulan yang sama, di Wula Podu itu. Jadi pada Wula Podu itu bisa, dengan kata lain, siapapun bisa melakukan kawin tangkap tanpa harus ada dalam relasi om tante seperti yang tadi dikemukakan atau yang pernah dibahas bersama dengan Ibu Pendeta Marlin Lomi. Asal mereka berasal dari satu suku, yaitu suku Loli namanya. Jadi Wula Podu tuh hanya ada di satu suku, Pak, suku Loli. Walaupun Sumba Barat itu ada berbagai macam suku, ada yang namanya suku Wejewa, suku Kodi, Lamboya, Wanokaka. Suku-suku itu tidak mengenal Wula Podu. Hanya satu suku yang namanya suku Loli. Dan suku Loli itu, saya berani ngomong begini nih karena saya sudah di Sumatera. Kalau enggak, saya takut pasti ditunggu saya nanti habis menyampaikan ini. Karena itu punya karakter yang sangat anarkis, ngeri lah gitu. Jadi
Cobalah Pak Oce sesekali main di Loli mengenal suku Loli. Dan yang saya sebut Hula Poldu ini hanya ada di suku Loli. Saya tadi undang teman-teman Fikari, saya berharap mereka bisa hadir dan memberikan tanggapan pengalaman mereka di suku sebagai Iya. Berarti hanya di dalam suku itu saja, gitu. Di dalam suku. Jadi tidak mungkin katakanlah misalnya saya orang Loli, saya menangkap orang dari luar suku Loli. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Hanya suku Loli. Bahkan di dalam Sumba Barat pun tidak bisa. Walaupun kita dalam satu Sumba Barat, tapi kita beda suku, kita tidak bisa. Walaupun masih tetap orang Sumba. Seperti Bu Asnat atau Ibu Marlin Lomi itu bukan suku Loli, mereka tidak bisa ditangkap. Oh, oke. Berarti dengan kata lain, ini juga melanggengkan perkawinan atau pernikahan sesuku aja gitu ya? Iya Pak. Orang tidak bisa keluar dari suku yang ada dengan menggunakan cara seperti itu kecuali dengan cara yang resmi, melakukan pinangan, apa dan sebagainya, ya. Tapi kalau mau melakukan kawin tangkap hanya berlaku untuk satu suku itu ya. Dan seperti hasil wawancara yang saya nonton Bapak dengan Bu Marlin, dan ternyata itu ada juga di Sumba Tengah, di Sumba itu, tetapi bedanya mereka tidak menggunakan waktu itu, waktu Hula Poldu itu, mereka tidak punya waktu Hula Poldu itu, bulan suci itu. Iya. Nah, tapi bisa cerita enggak, atau Yuni punya informasi terkait dengan lalu bagaimana relasi di antara mereka yang melakukan proses kawin tangkap ini? Putus. Bagaimana relasi di antara pasangan-pasangan semacam ini? Kalau yang saya lihat ya Pak, akhirnya ya rumah tangganya berjalan begitu saja. Berjalan begitu rumah tangganya itu, tidak. Tapi saya tidak tahu ya di dalam seperti apa, cuman kalau kita lihat dari permukaan ya berjalan begitu saja. Dan memang rata-rata Pak, laki-laki yang menjadi pelaku itu dalam tanda kutip kurang pendidikan begitu. Dan perempuan juga yang menjadi korban ya orang yang sebenarnya mungkin masih perlu pendidikan tetapi ya jadi kurang gitu. Jadi mereka ya berjalan begitu aja rumah tangganya. Saya tuh merasa sayang gitu Pak, karena saya tahu teman saya kalau sekolah, yaitu tadi bicara SDM ini pasti luar biasa, tapi karena pernikahan itu ya jadi begitu, akhirnya rumah tangga ya berjalan begitu aja. Berarti apakah boleh dikatakan bahwa mereka yang melakukan kawin tangkap seperti yang kita lihat akhir-akhir ini itu adalah mereka yang juga secara pendidikan juga ya katakanlah rendah? Putus-putus Pak. Iya. Apakah bisa dikatakan bahwa mereka yang melakukan kawin tangkap itu secara pendidikan juga pendidikannya rendah? Iya Pak. Kawin tangkap itu pasti pendidikannya rendah. Saya sejauh yang pengalaman saya sebagai tinggal di Sumba ya Pak, belum pernah kawin tangkap itu dilakukan oleh orang berpendidikan atau orang yang punya kedudukan di dalam misalnya pegawai negeri dan lain sebagainya. Saya belum pernah punya pengalaman itu. Sejauh ini orang yang tidak sekolah atau yang kurang pendidikannya. Dan Yuni melihat bahwa itu juga punya dampak pada pendidikan seseorang sendiri. Artinya bahwa misalnya dari temannya Yuni, kan, bahwa dia itu sebenarnya punya kapasitas atau dia punya kemampuan untuk bisa menempuh pendidikan yang jauh lebih baik, yang mungkin lebih tinggi, tetapi karena dia menjadi korban, dalam tanda kutip menjadi korban dari kawin tangkap ini, lalu akhirnya dia tidak bisa mengembangkan diri sebagaimana potensi atau kapasitas yang ada dalam dirinya. Iya betul. Iya Pak, seperti itu. Dan itulah yang membuat saya sangat menyayangkan gitu. Itu karena saya tahu orang Sumba asli itu pintar-pintar Pak. Teman-teman saya itu yang keluar studi di luar Sumba, ada yang di UI, ada yang jadi dokter dari Ukrida, ada di UGM, masuk di universitas besar. Sebenarnya itu sudah menunjukkan itu orang Sumba asli punya kemampuan itu seperti apa. Tapi mereka tuh memang perlu disentuh kesadarannya tentang ini loh kita punya kemampuan ini, kita bisa mengembangkan diri gitu.
dunia itu bukan hanya di Sumba, Indonesia ini besar gitu. Mereka tuh berpikir dunia ini hanya Sumba, jadi saya lahir, besar, kawin, mempunyai anak, mati, dan kehidupan setelah kematian. Mereka juga punya pandangan tentang kehidupan setelah kematian. Hanya itu pemikirannya. Jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya terjadi penyimpangan dalam sebuah praktek yang boleh dikatakan dulu terhormat, tetapi sekarang menjadi sebuah praktek yang terkesan brutal seperti penculikan dan akhirnya dilihat sebagai meremehkan derajat kaum perempuan? Bisa didengar? Iya, putus Pak, seperti penculikan. Jadi gini, jadi apakah kita bisa mengatakan bahwa terjadi pergeseran atau katakanlah juga katakanlah pereduksian nilai dari kawin tangkap yang mungkin dulu dilihat lebih berkelas, gitu kan, lebih punya derajatnya karena dilakukan oleh orang kaya, orang terhormat, karena tadi yang dikatakan harus membayar belis yang cukup besar, gitu. Nah, sekarang dilakukan oleh orang-orang yang tadi dikatakan secara pendidikan rendah dan prakteknya itu terkesan seperti brutal, seperti penculikan orang, penculikan perempuan, sehingga akhir-akhir ini bukan penculikan tapi kawin tangkap itu dianggap merendahkan harkat perempuan. Apakah begitu? Iya Pak, merendahkan harkat perempuan. Dan ya sebenarnya karena kan nanti ketika dia sudah melakukan kawin tangkap, dia tetap kena denda Pak. Jadi jatuhnya laki-laki yang melakukan itu berhutang. Makanya dampak besar sekali, orang itu akan hidup dalam hutang hanya untuk membayar belis hasil kawin tangkap itu, untuk melakukan kawin tangkap itu. Gitu. Jadi memang sudah penyimpangan gitu. Makanya kalau harapan saya, kita harus masuk. Saya merasa saya juga kurang Pak. Jadi kita harus masuk lagi lebih dalam lagi dalam budaya sampai kita tahu betul apakah betul ini memang terjadi penyimpangan atau ini tidak ada sebenarnya. Hanya diada-adakan dengan selimut budaya atas nama budaya begitu. Karena dari literatur yang saya cari itu tidak ada, bahkan dari wawancara pun bervariasi hasilnya. Ada yang bilang ada yang bilang tidak ada. Dan itu oleh kaum laki-laki yang tadi saya sebut sebagai tokoh adat. Iya. Nah, tapi dari percakapan Yuni dengan tokoh-tokoh yang ada, dengan para pelaku adat, pemuka adat, dan juga dengan kaum laki-laki, nah apakah mereka punya keinginan atau punya pemikiran untuk menghentikan praktek-praktek semacam ini? Untuk yang kontra, mereka ingin menghentikan Pak, dan mereka merasa sepertinya kita harus melawan dengan hukum. Itu mereka sudah ngomong langsung saat wawancara. Tetapi bagi yang pro ini sebuah kelasiman. Jadi saya juga wawancara bukan hanya laki-laki sih Pak. Ada satu perempuan, ibu, profesinya itu kepala sekolah. Saya belum baru menyampaikan tema skripsi saya sudah ditentang. Mungkin pertama karena saya bukan Sumba, saya mengusik. Dan yang kedua mungkin bagi beliau ini sebuah kelaziman, dan beliau tuh menjawab, dan saya tuliskan verbatim itu seperti apa yang disampaikan di dalam wawancara. Ini adalah budaya kami. Ini sesuatu yang lazim bagi kami, tidak usah diganggu. Seperti begitu arah pembicaraan beliau. Itu perempuan yang berpendidikan. Iya. Nah, jadi kita melihat bahwa apakah kita bisa mengatakan, saya mau katakan begini artinya bahwa apakah memang agak sulit untuk katakanlah menyikapi kawin tangkap ini dengan tegas seperti yang disuarakan oleh teman-teman aktivis perempuan dan juga aktivis kemanusiaan yang anti kekerasan terhadap perempuan terutama. Jadi agak sulit untuk ya katakanlah menghentikan hal-hal semacam ini karena di dalam masyarakat ada dua kubu yang mendukung tapi juga yang tidak mendukung dan punya posisi yang sama kuat.
Ya, kalau dikatakan agak sulit tidak juga Pak, sebab ketika ada orang yang sudah mencapai titik kontra terhadap budaya, sebenarnya itu poin positif kita yang sebagai kita gereja gitu. Sebenarnya itu sebagai kekuatan buat kita Pak, bukan kelemahan, karena dulu orang tidak pernah berpikir seperti itu. Dulu tidak ada orang yang berpikir bahwa itu sesuatu yang harus ditentang. Tapi saya sendiri wawancara, ternyata separuh dari apa ya, 4 dari 10 lah yang responden saya itu justru kontra. Jadi itu sebenarnya sebuah kemajuan menurut saya Pak. Orang sudah mulai berpikir bahwa itu sesuatu yang harus kembali diperiksa begitu. Iya. Nah, tapi Yuni bisa, atau apa pendapat Yuni? Ini kan sesuatu yang sudah berlangsung sangat lama, dan bahkan dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti yang Yuni tadi jelaskan, seperti di Loli dengan Ula Podunya itu kan, ini kan sudah ada praktek-praktek semacam ini, gitu kan? Tetapi kenapa sekarang semakin marak disuarakan untuk ditentang? Ya, karena semakin marak untuk disuarakan mungkin karena banyak juga orang Sumba, teman-teman Sumba itu yang sudah sekolah Pak. Jadi sudah kita menjadi sadar karena kita mengambil jarak. Kalau kita masih tinggal di dalam situ, kita tidak bisa melihat diri kita. Tapi ketika kita dikirim sekolah ke luar daerah, terpaksa kita mengambil jarak dan kita akhirnya melihat secara kritis keadaan kita. Saya pikir kenapa itu sekarang menjadi viral, itu pengaruh dari anak-anak Sumba sendiri mungkin yang sudah terbuka pikirannya karena sekolah gitu. Jadi sudah terbuka pikirannya mengenai ini nih sesuatu yang harus kita periksa lagi seperti itu. Mereka mulai mengkritisi sesuatu yang dianggap lazim mungkin karena pendidikan itu, kesadaran yang ditimbulkan karena pendidikan yang mereka dapat di luar Sumba. Oke. Viral itu kan? Iya. Berarti kita bisa katakan begini, di satu sisi kawin tangkap ini dia punya dampak yang kurang baik terhadap pendidikan karena itu terjadi di kalangan masyarakat yang secara pendidikan tidak begitu tinggi, dan mereka terutama perempuan yang menjadi korban kawin tangkap itu akhirnya dia tidak punya kesempatan untuk ya katakanlah mengembangkan potensi dalam dirinya untuk menjadi lebih pintar begitu atau secara pendidikan jauh lebih baik ya. Dan kita juga melihat bahwa karena persoalan pendidikan ini tadi dikatakan pelaku-pelakunya adalah mereka-mereka yang secara tingkat pendidikan juga tidak begitu tinggi, gitu. Nah, tetapi dalam perkembangan sisi lain memperlihatkan kepada kita kemajuan pendidikan anak-anak Sumba ini membuat mereka merasa bahwa ya kawin tangkap ini harus dilawan, gitu. Jadi sekali lagi saya katakan di satu sisi kawin tangkap ini punya dampak terhadap pendidikan, tetapi di sisi yang lain pendidikan ini pada akhirnya juga menjadi katakanlah faktor pendorong untuk orang menyikapi dengan tegas kawin tangkap itu. Bisa dikatakan begitu? Ya, bisa dikatakan begitu. Dan ini tadi satu hal yang saya lupa sampaikan di poin sebelumnya Pak. Iya. Kenapa belakangan ini viral? Sebenarnya salah satu kecurigaan saya, jadi saya menulis skripsi itu karena waktu itu 3 atau 4 tahun belakangan sebelum tahun 2016 itu pemerkosaan itu terjadi marak sekali, khususnya di suku tadi itu, di wilayah kami itu. Jadi waktu saya pulang praktek banyak kali cerita pemerkosaan, termasuk yang terjadi kepada anak koster. Anak koster kami itu baru SMP, mau berangkat sekolah juga ditangkap dan diperkosa. Jadi banyak sekali cerita pemerkosaan waktu itu. Akhirnya saya tuh berpikir apakah karena tadi kawin tangkap itu sebagai sebuah kelaziman, akhirnya itu tinggal di dalam cara berpikir orang untuk di luar kawin tangkap pun dia bisa melakukan itu. Nah sehingga sekarang kenapa marak ya mungkin karena itu sudah tertanam dalam pikiran orang gitu. Makanya yang saya usulkan gereja harus melakukan praksis dengan cara masuk dulu dalam budaya itu, cari tahu dulu yang sebenarnya terus ajak bicara bersama. Oke. Nah, Yuni sendiri melihat bagaimana dengan sikap gereja selama ini? Ya, gimana ya Pak? Ini mohon maaf kalau ini idealisme tadi sebagai mahasiswa kemarin, karena
yang saya tahu gitu, dan sampai hari ini gereja itu selalu melakukan baptis massal Pak. 100 sampai berapa ratus anak itu dibaptis untuk syarat masuk sekolah. Berarti otomatis tidak pernah ada pendampingan pastoral. Orang tidak pernah tahu apa itu Kristen, hanya sebatas saya anak Kristen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Bella adalah seorang murid, berarti Bella orang Kristen. Iya kan Pak? Karena masuk sekolah dasar Bella kan harus dibaptis. Berarti para korban dan para pelaku kawin tangkap itu orang Kristen. Gitu. Dan selama ini gereja tidak pernah memasukkan itu di dalam isu. 2015 waktu saya pulang praktek, itu ada namanya PAPIR, ibadah gabungan anak dan remaja. Isu yang dibangun sebagai tema di dalam pertemuan besar itu pun tidak ada berbicara tentang pelecehan atau keberadaan anak perempuan atau hak anak, itu tidak ada. Saya tidak tahu ini alasan apa begitu, tapi saya rasa kenapa gereja tidak menyentuh ini? Ini urgent, ini bagian dari kita. Siapapun pelaku, siapapun korban itu orang Kristen. Apalagi yang sudah pernah mengenyam pendidikan. Karena gereja kan tahu setiap orang yang masuk SD syaratnya harus dibaptis. Berarti setiap korban itu sebagian besar orang Kristen karena sudah dibaptis. Oke. Apakah kewajiban harus dibaptis untuk masuk sekolah itu sampai sekarang masih berlaku? Ya, Bang tahu ya Pak, saya sudah merantau berapa tahun, 5 tahun lah, saya tidak tahu lagi tentang sumpah. Tetapi saya saja baru bikin akte kelahiran waktu kuliah Pak. Karena akte kelahiran waktu itu berarti yang penting udah dibaptis bisa sekolah. Itu waktu bikin akte kelahiran. Oke. Ya itu saya. Tinggal di tengah kota padahal. Artinya sampai dengan Yuni datang ke Jogja tahun berapa itu? Tahun 2012, 2010, tapi 2015 masih seperti itu. Iya, jadi tahun 2015. Masih sampai kewajiban untuk melakukan baptisan sebelum, atau katakanlah dibaptis sebelum masuk sekolah itu sampai 2015 itu masih terjadi. Iya, masih seperti itu. Iya. Nah, berarti karena itu 2016 saya ingin menulis skripsi itu Pak, karena masih seperti itu. Iya. Berarti Yuni melihat bahwa tidak cukup gereja hanya menentang katakanlah kawin paksa atau menyikapi dengan kritis masalah kawin paksa ini tanpa berupaya untuk putus-putus Pak, maaf Pak, putus. Iya. Oke. Jadi apakah Yuni ingin mengatakan bahwa tidak cukup gereja hanya melakukan dan tanda kutip menunjukkan sikap kritisnya terhadap kawin tangkap ini atau melakukan perlawanan terhadap kawin tangkap ini, gitu? Bisa didengar, Yun? Tadi video Bapak terputus, Pak, pertanyaannya. Bisa didengar sekarang? Iya, iya. Iya. Nah, saya mau katakan begini, atau saya mau minta tanggapan dari Yuni. Apakah berarti menurut Yuni tidak cukup gereja melakukan dalam tanda kutip melakukan perlawanan terhadap kawin tangkap ini, tidak cukup untuk melakukan atau menunjukkan sikap kritisnya, tetapi juga perlu melakukan katakanlah proses pendidikan atau penanaman nilai tentang masalah ini, isu-isu ini diperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini dalam kurikulum-kurikulum untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda. Itu harus menjadi bagian dari pengajaran gereja. Ya, bagian dari pengajaran gereja. Apalagi sekolah yang paling besar di sana bukan hanya sekolah negeri, Pak, sekolah-sekolah Kristen yang ada di bawah payung Yayasan Kristen. Jadi itu kan bisa dimasuki lewat sekolah-sekolah itu kalau mau melalui kurikulum. Jadi penyadaran gitu.
Karena menurut saya budaya patriarkal ini yang menjadi korban bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan Pak, tapi laki-laki juga. Tapi nggak disadari, dia merasa gentleman, dia merasa hebat ketika dia melakukan itu. Tapi dia tidak tahu dia sedang ditekan oleh budaya yang menuntut dia hidup dia dikatakan berkuasa, dia dikatakan hebat ketika dia mampu melakukan itu. Jadi penyadaran tadi itu perlu, karena yang menjadi korban dari masalah patriarkal ini bukan hanya perempuan, laki-laki. Pembodohan itu oleh budaya itu. Oke, iya. Nah, kalau begitu apa Yuni melihat sejauh mana gereja sampai saat ini sudah berjuang untuk melawan kawin tangkap ini? Apakah gereja cuma hanya terbatas yang tadi katakan hanya bersikap kritis dan tidak melakukan pendidikan kepada anak-anak, remaja dan pemuda, ataukah kita juga melihat sebuah sikap lain dari gereja yang ya memang kalau sikapnya seperti itu, selain yang tadi hanya memikirkan baptisan yang Yuni katakan itu ya, yang mana kalau gereja sikapnya seperti itu ya praktik-praktik semacam ini akan terjadi juga, dan tanda kutip yang jadi korban ya juga orang Kristen juga gitu, warga gereja. Iya, jadi ini saya setelah menulis skripsi ini saya belum selesai. Saya berpikir terus Pak, pendekatan seperti apa yang paling pas, karena kalau misalnya kita mau dengan cara menindas gampang gitu, maksudnya gereja itu kan kalau di daerah seperti itu kan gereja masih di atas dari budaya. Sadar nggak sadar sebenarnya secara hukum dan dukungan-dukungan dari pemerintah dari mana-mana gereja itu di atas. Kalau gereja mau bertindak itu tidak begitu sulit. Misalnya budaya ini dilarang itu hanya dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan bisa terrealisasi. Tapi itu secara tertulis dilarang. Cuman dalam prakteknya saya tidak yakin bisa selesai masalah itu. Makanya karena itu saya mengusulkan selain dari kurikulum tadi itu, kita masuk melalui kurikulum, kita kasih penyadaran kepada orang yang bisa kita memberikan penyadaran, kita masuk kembali dulu Pak ke dalam budaya. Itu penginjilan yang kita lakukan adalah masuk dulu dalam budaya. Ada orang tertentu yang dipersiapkan oleh gereja atau sinode untuk masuk ke dalam budaya, melakukan dialog, mencari sedalam-dalamnya, menggali, baru setelah itu kita buka dialog terbuka, kita buka diskusi yang setara. Jadi kita mulai menghentikan budaya atau tradisi ini dengan kesepakatan bersama, dengan kesadaran bersama dua pihak, budaya dan gereja gitu. Bukan hanya dari salah satu pihak yang menunjuk sebagai ini salah, itu salah gitu. Kalau begitu saya rasa nggak akan tetap praktek itu tetap jalan, mungkin lain nanti. Oke. Iya, Yun, kita sudah hampir habis waktunya dengan limit waktu yang disediakan. Nah, sebagai penutup, kira-kira apa yang menurut Yuni perlu diperhatikan oleh baik kaum muda, laki-laki dan perempuan dalam menyikapi kondisi seperti ini? Untuk generasi muda, laki-laki dan perempuan, apa yang harus dilakukan untuk menyikapi praktek-praktek semacam ini? Sebagai orang muda, apa usul Yuni? Sebagai orang muda ya, apa ya Pak, kita harus lebih gimana ya, saya takut kita ngomong ini terlalu muluk-muluk gitu. Jadi sebagai orang muda di pihak mana nih Pak, karena bagaimanapun di lapangan yang terjadi ada pemisahan antara pemuda di dalam budaya maupun pemuda di dalam gereja. Ini buat pemuda gereja, pemuda secara umum, bagaimana kita bisa menyikapi tradisi yang kita anggap bahwa ini ya katakanlah tidak memperlihatkan sebuah tradisi atau budaya yang ya katakanlah yang kita harapkan, begitulah ya. Ya orang ketika mempengaruhi pikiran orang, kita harus tahu bahasa. Jadi kalau saya saat ini memberikan pesan saya kepada teman-teman yang masih di daerah, saya rasa agak sulit. Karena itu saya tuh memberikan pesan kepada semua teman-teman Sumba, buat kita yang sudah sekolah, buat kita yang sudah punya pemikiran yang lebih terbuka,
Kalau kita ada di dalam budaya tertentu, kita hadir dalam acara-acara pesta tertentu, itu bisa jadi kesempatan buat kita untuk membangun dialog, membangun diskusi dengan teman-teman kita. Kita buka pikiran teman-teman kita tentang apa itu kawin tangkap, mengapa tidak boleh, dan lain sebagainya. Itu kita ajak teman-teman kita untuk berpikir betapa pentingnya pendidikan. Memang perkawinan itu bagian dari fase kehidupan seperti dalam ajaran Marapu, tetapi itu ada waktunya begitu. Kita harus dulu hidup sebagai mengikuti tahap-tahap kehidupan kita. Perkawinan ada masanya gitu. Jadi tidak perlu takut untuk tidak kawin, apalagi mengambil sesuatu cara yang anarkis seperti itu. Lalu kalau untuk menunjukkan gengsi, untuk menunjukkan kemampuan, kehebatan kita, tidak perlu dengan melakukan kekerasan seperti itu. Misalnya dengan menjadi orang baik, dengan bekerja keras, punya sawah yang banyak, tanaman yang banyak, begitu kita sudah menjadi orang hebat. Tidak perlu dengan melakukan kawin tangkap kayak itu. Seperti itu. Oke, iya. Terima kasih Yuni untuk sharingnya bersama-sama dengan saya dan juga untuk berbagi informasi buat semua yang tertarik dengan topik ini dan yang juga ingin tahu tentang kawin tangkap. Sekali lagi terima kasih, sukses dengan tugas-tugas dengan pelayanannya ya Yun. Iya. Terima kasih Pak. Sukses. Tuhan berkati Yun. Ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat Yuni.